Berbincang bersama dengan Bapak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, kita lanjutkan kembali tadi Ya, menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya, ketidakmatchan data dari pelaku industri, kemudian juga kebijakan untuk melakukan impor begitu. Kemudian ada dugaan terjadinya penimbunan. Dalam hal ini dari sisi pengawasan harusnya seperti apa, Pak Trubus? iya, kalau pengawasan harusnya dimulai dari hulu ke hilir kan, dalam arti bahwa pengawasan ini tidak saja menyangkut mekanisme dan prosedur, tetapi juga menyangkut bagaimana distribusinya sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini memang pengawasan kita sangat lemah karena apa? Karena selama ini menganggap bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan kebutuhan tabung oksigen itu sifatnya hanyalah komplementer gitu. Jadi jujur saja saya lihat memang pengawasan ini sangat diperlukan sekarang ini karena apa? Karena kemungkinan atau potensi-potensi terjadi penyimpangan ataupun penimbunan sangat tinggi. Nah, karena kalau tidak terjadi pengawasan yang ketat, saya merasa ini akan banyak penyimpangan-penyimpangan di mana kemudian ketika sudah dilihat bahwa kebutuhannya makin tinggi dan kita ke depan ini kan tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Setidaknya dalam jangka panjang tentu kemudian orang melihat atau pihak-pihak tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu melihat bahwa ini di samping sisi menguntungkan ya profitnya tinggi, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perlu diketahui bahwa kebutuhan ini tidak semata-mata rumah sakit atau berbentuk istilahnya kelembagaan ya institusi, tapi sudah bersifat individual sekarang ini. Lah ini yang menjadi masalah. Kemudian menurut saya pemerintah harus tegas dalam hal soal pengawasan yang ketat. Yang kedua tentu ada law enforcement bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran secara tegas gitu. Sehingga karena ini kan tidak mungkin kita di dalam situasi istilahnya situasi pandemi, situasi extraordinary, kemudian ada pihak-pihak yang mencari keuntungan, mencari semacam kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan kelompok ataupun untuk ini perusahaan. Saya merasa ini juga harus ditindak secara tegas. Nah, karena itu ini kan persoalan di mana kemudian konsumen sebagai pihak yang membutuhkan itu kan harus dilindungi meskipun undang-undang perlindungan konsumen ataupun kalau berita-berita yang beredar di medsos juga cukup tinggi, di mana kemudian berita hoax yang menurut saya berita bohong yang kemudian menyesatkan, di mana kemudian masyarakat jadi panik gitu. Karena disinilah kemudian ada pelanggaran ITE tentu di situ. Nah ini menurut saya juga harus ada penegakan, terutama untuk pasal 28 ayat 1, di mana kemudian berita bohong itu menimbulkan masyarakat kerugian di pihak konsumen. Nah karena itu tentu juga perlu dilindungi dalam ini para pelaku usaha juga, karena banyak juga ini supaya persaingan harganya juga kompetitif. Jangan sampai nanti ada monopoli oleh perusahaan tertentu dan dimainkan dengan harga yang cukup merugikan masyarakat dan tidak proporsional. Ini saya khawatir karena selalu di Indonesia itu munculnya adalah para monopoli ataupun pelaku-pelaku usaha yang selalu dalam tanda petik greedy untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dengan memanfaatkan situasi yang ada. Karena itu ini harus ada ketegasan dari pemerintah di samping aturan yang jelas di dalam tata kelolanya juga harus transparan dan akuntabel lah tentu ya, itu yang harus dilakukan. Tetapi persoalan pengawasan, law enforcement dan sekaligus juga bagaimana masyarakat ikut dilibatkan di dalam mengawasi jaring distribusi setidaknya ya. Karena dimanapun juga ini begitu misalnya Pemprov DKI sebagai contoh melibatkan pihak-pihak lain di dalam distribusi, ini kan juga potensi-potensi terjadi penyimpangan juga sangat tinggi kalau pengawasannya tidak ketat kan gitu. Artinya ya, apakah barang itu akan sampai kepada pihak konsumen kan itu secara tepat waktu ataupun malah kemudian harganya dinaikkan. Itu yang menurut saya lebih rumit. Yang kedua, dalam hal ini tentu pemerintah dengan segala kapasitasnya harus juga membangkitkan UMKM dengan lebih banyak untuk berusaha di bidang industri itu, industri terkait dengan tabung oksigen. Jadi UMKM ini melalui home industri juga harus diberdayakan. Nah, dengan di situ maka kemudian tidak ada satu korporasi atau satu perusahaan yang memonopoli. Di satu sisi juga harus ada pemikiran bagaimana distribusi di daerah, karena persoalannya kalau di daerah ini kan
izinnya ini sering ditentukan oleh kepala daerah, meskipun sekarang ada Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker itu nomor 11 tahun 2020, di mana perizinan untuk industri semuanya ditangani oleh pusat, tetapi bagaimana juga daerah juga punya kewenangan di situ. Nah, saya khawatir nanti di daerah kemudian dimonopoli oleh kroni-kroni atau keluarga kepala daerah. Kalau di Jakarta atau di pusat juga ada misalnya konglomerat-konglomerat tertentu atau pemilik perusahaan tertentu yang kemudian memonopoli, memiliki jaringan yang luas, kemudian di situ terjadi banyak pengaturan-pengaturan yang pada ujungnya merugikan masyarakat juga, di samping harga juga keberadaan barang itu yang sering-sering kali langka. Nah, ini kan potret ini kan pernah terjadi pada kasus di mana di awal tahun 2004-2005, yaitu pada kasusnya ini tabung gas itu ya. Jadi tabung gas ini kan sempat jadi masalah ramai juga, di mana kemudian kelangkaan tabung gas ini menjadi masalah, dan pada akhirnya di masyarakat terjadi harganya begitu mahal gitu ya, yang sulit terjangkau, dan akhirnya masyarakat MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah akhirnya nggak bisa membeli, dan jenis tabungnya yang bisa kebeli kemudian mudah meledak atau banyak juga yang menimbulkan korban pada masyarakat. Nah, ini terutama untuk kasus-kasus ini, untuk kasus oksigen ini juga harus diperhatikan betul, Mas, jangan sampai terulang kembali seperti itu gitu loh, Mas. Dan ini tentu pemerintah harus baik, dan Kementerian Perindustrian harus menekankan kepada aspek satu transparansi ya, semua harus transparan, baik mekanisme prosedurnya maupun distribusinya, termasuk juga mengenai tarif harganya juga harus ditetapkan oleh pemerintah dengan istilahnya ambang batasnya berapa gitu ya, harga eceran tertinggi berapa, kemudian harga terendah berapa. Nah, kemudian juga masyarakat bisa secara mudah memperoleh akses ya terbuka. Apalagi kemudian di antara industri perusahaan-perusahaan ini kan juga ada yang sudah listing di ini kan, saya kan itu. Betul. Jadi ini juga harus betul-betul punya akuntabilitas publik lah gitu loh, Mas, pertanggungjawaban publik. Jangan kemudian main-main dengan cara-cara ini hanya untuk menaikkan istilahnya harga sahamnya, ataupun bagaimana kemudian memonopoli informasi yang ujung-ujungnya adalah membuat istilahnya informasi yang menyesatkan dan hanya untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya. Menurut saya itu. Pak Trubus, waktu kita cukup terbatas, Pak, tapi pada intinya adalah urgensi membangun tabung oksigen medis ini diperlukan untuk jangka menengah dan jangka panjang begitu, kemudian perlu dari insentif pemerintah untuk menopang atau menarik minat dari sisi investor biar bernilai investasi yang lebih tinggi. Nah, untuk saat ini perlu pengawasan ketat oleh pemerintah sehingga kelangkaan tidak betul-betul terjadi, kemudian juga meluruskan data dari sisi stok, kemudian juga kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Trubus, terima kasih, semoga bisa menjadi referensi, Pak. Sehat selalu, Pak Trubus. Ya, amin. Ya, baik, terima kasih. Ada Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan tadi kita membahas urgensi membangun industri tabung